Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan final project kami dengan judul Equal Employment Opportunity, EEO dalam proses rekrutmen, analisis kasus lowongan CNE yang memuat syarat agama tertentu. Di sini ada anggota kelompok kami, yang pertama ada Hanif Fikri Alfian, yang kedua ada Florencia Melrosa, dan yang ketiga ada Kirana Arifia Putri. Nah, di sini topik yang pertama, apa itu HRM dan kenapa itu penting bagi bisnis. Nah, jadi menurut Dassler, Human Resource Management atau HRM adalah proses-proses yang meliputi acquiring, training, appraising, dan compensating employee, serta harus memastikan bahwa perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman, etis, dan sesuai regulasi. Nah, kenapa HRM penting bagi bisnis modern? Karena yang pertama, HRM dapat membantu perusahaan memilih orang yang tepat atau putting the right person in the right job. Yang kedua, HRM dapat menjamin kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan kebijakan Equal Employee Opportunity (EEO). Ketiga, HRM dapat mempengaruhi produktivitas, engagement, brand image, dan kemampuan perusahaan untuk bersaing. Dan yang keempat, HRM dapat menjaga hubungan industrial yang sehat serta menciptakan lingkungan kerja inklusif. Dengan kata lain, HRM itu adalah sistem yang memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini kita memilih topik Ethical Recruitment and Hiring Fairness dengan studi kasus penyebutan syarat agama dalam lowongan kerja CNE yang sempat menjadi kontroversi publik. Nah, kasusnya itu menjadi contoh nyata bagaimana rekrutmen dapat melanggar prinsip non-diskriminasi apabila tidak dikelola dengan standar HRM yang profesional. Nah, topik ini tuh mencakup isu-isu seperti kesetaraan kesempatan kerja atau EEO, diskriminasi dalam rekrutmen, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, dan juga peran HR dalam menjaga etika dan citra perusahaan. Nah, kenapa topik ini tuh penting dan menarik untuk dibahas? Karena yang pertama, melibatkan unsur diskriminasi agama yang bertentangan dengan prinsip EEO yang dijelaskan oleh Dassler tadi. Lalu yang kedua, mencerminkan tantangan HRM modern, yaitu bagaimana tetap objektif dan adil di tengah keberagaman Indonesia. Yang ketiga, relevan dengan pembahasan HRM global, karena isu diskriminasi ini tuh merupakan salah satu isu yang paling sering dianalisis dalam HR internasional. Dan yang keempat, topik ini tuh memberikan ruang untuk menganalisis bagaimana HR seharusnya merancang proses rekrutmen yang transparan, inklusif, dan juga etis. Oke, berikutnya Important HRM Theories and Concept. Dalam buku Human Resource Management yang ditulis oleh Gary Dassler, beberapa konsep dasar yang relevan dengan topik yang kami pilih adalah yang pertama, Equal Employment Opportunity. Dassler menjelaskan bahwa Equal Employment Opportunity merupakan prinsip bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama dalam proses rekrutmen tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, usia, gender, atau kondisi lainnya. Proses rekrutmen yang diskriminatif dianggap melanggar prinsip ini dan dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Lalu teori yang kedua tentang HR Ethics and Fairness, di mana Dassler menjelaskan bahwa HR tidak hanya berfungsi administratif tetapi juga sebagai penjaga nilai etika perusahaan. Lalu teori yang ketiga, Employer Branding, di mana praktik HR yang buruk, terutama berkaitan dengan diskriminasi, dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan. Dan employer branding merupakan bagian penting dari strategi yang penting untuk menarik talenta dan menjaga kepercayaan publik. Lalu teori yang keempat ada HR Compliance, di mana HR bertanggung jawab memastikan semua aktivitas ketenagakerjaan sesuai hukum ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan. Dengan menggunakan teori-teori tersebut, kasus CNE menunjukkan bagaimana kesalahan pada praktik rekrutmen dapat mempengaruhi tentang turunnya reputasi. Meskipun iklan tersebut dibuat oleh pihak mitra, bukan pihak JNE-nya langsung, tetapi publik mengasosiasikannya langsung dengan JNE sebagai perusahaan induk. Nah, di sini kita mengambil kasus dari perusahaan JNE Express atau PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE Express yang didirikan pada tanggal 26 November 1960 oleh Haji Suparno.
Nah, fokus awal bisnis CNE ini sendiri itu pengiriman internasional, terutama impor dan kepabeanan, kemudian berkembang dan berekspansi ke pengiriman domestik dan menawarkan layanan kurir, ekspres, distribusi, dan logistik terpadu. Dengan skala operasi lebih dari 8.000 titik layanan di seluruh provinsi dan kabupaten, serta mencapai daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, CNE sendiri ini memiliki peran strategis yaitu dengan mendukung ekosistem e-commerce dengan layanan cepat, fulfillment, dan digitalisasi operasional. CNE sendiri itu juga memiliki citra perusahaan logistik nasional yang mengutamakan kecepatan, keandalan, dan juga kualitas layanan. Nah, jadi gimana sih kronologi dari kasus CNE ini sendiri? Kasusnya sendiri tuh kasusnya sendiri tuh muncul pada tahun 2022 dengan iklan lowongan kurir motor saat sebuah CV mitra CNE di Tamiang Layang, Kalimantan Tengah tuh memasang iklan lowongan kurir. Nah, lowongan ini tuh mencantumkan syarat wajib beragama Islam yang tidak relevan dengan kompetensi pekerjaan kurir. Kemudian lowongan ini tuh viral di media sosial, terutama di Twitter atau di X, sehingga publik menilai syarat tersebut mengandung diskriminasi dan melanggar prinsip rekrutmen yang adil. Dan takar hashtag boycott CNE juga trending sebagai bentuk protes. Nah, tanggapannya, CNE Pusat mengeluarkan klarifikasi bahwa syarat tersebut melanggar SOP, dan kemudian CNE memutus kerja sama dengan mitra tersebut. Nah, mengapa kasus ini itu menjadi kontroversi publik? Karena mengandung unsur diskriminasi agama yang sensitif di Indonesia, yang selanjutnya bertentangan dengan prinsip Equal Employment Opportunity atau EEO, dan juga viral di media sosial yang memunculkan tekanan publik terhadap perusahaan dan juga menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik rekrutmen CNE ini tidak inklusif, serta berpotensi melanggar regulasi ketenagakerjaan terkait diskriminasi dan memicu ancaman boikot dan memperburuk citra perusahaan. Nah, masalah HRM apa yang muncul dari kasus tersebut? Yang pertama ada pelanggaran prinsip non-discriminatory hiring. Yang kedua ada kurangnya pengawasan HR terhadap mitra dalam proses rekrutmen. Yang ketiga ada ketidakkonsistenan antara SOP perusahaan dan praktik lapangan. Yang keempat ada risiko reputasi dan brand image bagi perusahaan. Dan yang kelima ada kebutuhan peningkatan pelatihan HR terkait rekrutmen, fairness, dan keberagaman. Oke, selanjutnya studying HRM practices. Setelah kasus tersebut viral, CNE mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengklarifikasi bahwa perusahaan tidak pernah memberikan instruksi rekrutmen yang mengandung unsur agama. Kemudian memberhentikan pegawai yang bertanggung jawab atas pembuatan dan publikasi iklan. Yang ketiga, menegaskan kembali SOP internal mengenai rekrutmen yang tidak diskriminatif, dan yang terakhir memutus hubungan kerjasama dengan mitra yaitu CV Banua Lestari yang memposting iklan diskriminasi tersebut. Kemudian analisis kecocokan antara praktik HRM yang ditemukan dalam kasus ini dengan teori yang dipelajari dengan semua praktik yang dilakukan oleh CNE sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Dessler. Yang pertama, pada teori Equal Employment Opportunity, dengan praktik yang terjadi yaitu awalnya ada pelanggaran tetapi kemudian diperbaiki oleh pihak CNE. Lalu teori yang kedua tentang HR Ethical and Fairness, dengan praktik yang terjadi tentang pemecatan dan pemutusan mitra. Yang ketiga, teori Employer Branding, di mana CNE merespon dan memperbaiki citra perusahaan. Lalu teori yang terakhir tentang HR compliance dengan praktik penegasan kebijakan rekrutmen. Lalu indikator yang menunjukkan bahwa tindakan CNE efektif. Yang pertama, tidak ada tuntutan hukum lanjutan terkait kasus tersebut. Kemudian isu boikot mereda setelah klarifikasi dan tindakan resmi dilakukan. Yang ketiga, berita lanjutan tidak menunjukkan kerusakan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, publik mengakui bahwa iklan tersebut berasal dari mitra dan bukan kebijakan resmi CNE. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang cepat, tegas, dan sesuai dengan teori
dapat memperbaiki kesalahan dalam implementasi sumber daya manusia. Oke, selanjutnya adalah dampak terhadap kinerja perusahaan, yaitu perusahaan dari JNE itu sendiri. Yang pertama, munculnya tagar boycott JNE yang trending di media sosial menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap perusahaan menurun drastis. Publik mulai meragukan komitmen JNE terhadap nilai keberagaman. Ini menjadi sinyal bahwa reputasi perusahaan mengalami tekanan. Yang kedua, ada potensi penurunan kepercayaan oleh pelanggan. Ketika kepercayaan ini menurun, pelanggan cenderung memilih alternatif jasa ekspedisi lain. Akibatnya, volume pengiriman JNE dalam jangka pendek bisa turun. Yang ketiga, fokus manajemen beralih ke penanganan krisis. Mereka perlu melakukan klarifikasi publik, mengevaluasi SOP rekrutmen, dan memutus hubungan dengan pihak yang melanggar. Namun sayangnya ini berarti sebagai sumber daya internal teralihkan dari kegiatan operasional utama. Selanjutnya adalah pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan beberapa konsep Human Resource Management menurut Gary Dessler. Yang pertama terkait Equal Employment Opportunity atau EEO, di mana pelanggaran EEO yang dilakukan oleh mitra JNE menjadi pemicu krisis ini. Ketika JNE kemudian menegakkan kembali prinsip EEO melalui tindakan korektif, hal itu menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan mempertahankan kepercayaan internal. Dengan kata lain, JNE perlu menegaskan bahwa diskriminasi tidak boleh terjadi dalam proses HR maupun operasional. Yang kedua, HR Ethics and Fairness. Reputasi eksternal JNE dapat tetap terlindungi karena perusahaan merespons secara cepat dan tegas. Respons seperti ini membantu mempertahankan posisi JNE sebagai employer of choice. Menurut Dessler, etika dan fairness sangat berhubungan dengan bagaimana organisasi dipersepsikan oleh publik. Jadi, langkah cepat JNE untuk mengoreksi pelanggaran sangat penting dalam menjaga citra dan praktik HR mereka. Yang ketiga, employer branding. Reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang inklusif dan adil sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengatasi isu ini. Respons cepat JNE membantu mempertahankan citra mereka sebagai employer of choice sejalan dengan teori Dessler yang menghubungkan praktik HR dengan reputasi organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, HR compliance, di mana ketidaksesuaian praktik mitra dengan SOP perusahaan dapat menimbulkan risiko hukum serta merusak standar operasional yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah HRM yang dilakukan JNE setelah kasusnya muncul. Yang pertama, corrective actions. JNE melakukan corrective actions dengan cukup tepat. Contohnya, memutus kerjasama dengan mitra yang melanggar, mengeluarkan klarifikasi terbuka, dan memperkuat SOP rekrutmen yang bersifat non-diskriminatif. Tindakan ini menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjaga nilai keberagaman dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Yang kedua, organizational signaling, yaitu JNE mengirimkan sinyal organisasi kepada seluruh karyawan bahwa perusahaan tetap menjunjung fairness, profesionalitas, dan inklusivitas. Ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut adalah tindakan individu, bukan cerminan nilai perusahaan. Yang ketiga, yaitu role clarity melalui penguatan SOP. JNE memperjelas kembali SOP dan standar perilaku yang harus diikuti mitra dan karyawan. Dengan role clarity yang lebih kuat, karyawan bisa memahami aturan main yang benar, sehingga potensi konflik nilai bisa diminimalkan. Dan yang terakhir adalah tindakan korektif dan transparansi psychological safety. Tindakan korektif dan transparansi menciptakan psychological safety, di mana karyawan jadi merasa aman bekerja tanpa takut diskriminasi atau stigma publik. Psychological safety ini penting untuk memulihkan fokus kerja dan stabilitas emosional di internal perusahaan. Kasus lowongan kerja diskriminatif oleh mitra JNE menunjukkan pentingnya penerapan prinsip Equal Employment Opportunity secara konsisten. Pelanggaran tersebut menegaskan bahwa kontrol dan evaluasi yang kuat diperlukan agar standar HR tetap bekerja dan terjaga.
Respons JNE melalui klarifikasi publik, pemutusan kerjasama, dan penegasan ulang SOP menunjukkan fungsi HR yang efektif ketika perusahaan berkomitmen pada etika, kepatuhan, serta menjaga reputasi. Langkah ini selaras dengan teori Dassler mengenai HR ethics, HR compliance, dan employer branding, sekaligus membantu meredam krisis reputasi dan menjaga stabilitas psikologis karyawan. Kasus ini memperlihatkan kelemahan pada sisi pengawasan mitra, di mana SOP yang sudah ada tidak cukup tanpa monitoring yang ketat. Reaksi publik yang sempat mengaitkan kesalahan mitra dengan perusahaan pusat juga menunjukkan rapuhnya reputasi di era digital. GNA perlu memperkuat proses rekrutmen melalui pelatihan mitra, audit rutin, serta sistem pelaporan yang lebih ketat, serta memperkuat budaya inklusif dan fair hiring. Langkah ini akan membantu GNA membangun fondasi HRM yang lebih kuat, etis, dan adaptif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih perhatiannya.